Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat kampus Maya 21, kita berjumpa lagi dengan keadaan alhamdulillah sehat. Puji syukur kepada Allah. Dan semoga sahabat-sahabat juga mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, video-video yang saya telah buat, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, banyak sekali yang mau menyimak, walaupun ini tujuan saya adalah belajar saya sendiri, tapi tidak ada salahnya apabila video ini ada yang mau menyimak, dan mudah-mudahan itu bermanfaat khususnya buat diri saya dan umumnya buat sahabat-sahabat semua. Saya juga sampaikan terima kasih sebelum saya memulai video pada malam hari ini kelanjutannya kepada sahabat-sahabat yang telah subscribe, yang telah like, yang telah membagikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya, karena saya dari channel Kampus Maya 21 tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mendoakan saja. Semoga sahabat-sahabat semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, segala urusannya diselesaikan, tidak ada halangan suatu apapun yang membuat aktivitas terkendala. Semoga Allah selalu memberikan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa video yang lalu saya sudah menyampaikan tentang keterampilan membaca efektif dengan teknik-teknik yang telah saya sampaikan. Oke, untuk video kali ini sahabat-sahabat, kita ini akan belajar, yaitu khususnya kepada saya akan belajar pada malam hari ini, yaitu tentang keterampilan mengingat, sahabat-sahabat. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat semua, bukan saya mengajari, bukan saya menggurui, tapi ini adalah belajar saya untuk meningkatkan ingat saya, otak saya gitu. Mudah-mudahan, tapi sahabat-sahabat juga dengan menyimak video ini ada sedikit yang membuat inspirasi, membuat ide-ide baru begitu sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat sekalian, dalam bahasan tentang keterampilan mengingat di sini, jadi ada beberapa poin atau yang akan saya belajar di sini, yaitu tentang yang pertama tentang cara kerja memori otak kita. Terus yang kedua nanti akan meningkatkan kemampuan mengingat. Kemudian juga langkah praktis memaksimalkan kemampuan mengingat. Jadi pada keterampilan mengingat ini ada beberapa bagian, nanti videonya saya bagi dan beberapa bagian, yaitu saya ulangi lagi, yaitu yang pertama cara kerja memori otak kita,
kemudian meningkatkan kemampuan mengingat, kemudian juga langkah praktis memaksimalkan kemampuan mengingat. Jadi 1, 2, 3. Jadi nanti saya akan membagi lagi fat berikutnya. Dalam keterampilan mengingat ini ada 4 bagian gitu. Jadi sahabat-sahabat bisa nanti biar urutannya tidak ketinggalan, makanya sahabat-sahabat bisa untuk panteng terus bersama dengan kampus Maya 21 ini, sahabat-sahabat. Oke. Kesempatan ini saya akan mengawali dengan ayo kita sadari bahwa Allah telah menganugerahkan suatu keluarbiasaan, kelebihan kepada manusia. Apa itu? Salah satunya adalah otak manusia. Kita manusia disuruh bisa berpikir, disuruh kita menyimpan ingatan, disuruh kita mengeluarkan informasi yang telah kita lalui, itu terdapat dalam otak kita, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita bandingkan atau komparatifkan, cuman ini hanya sebagian. Sebenarnya saya tidak mau membandingkan dengan sebuah alat yang dibuat oleh manusia. Ini mah anggaplah hanya sebagai supaya kita lebih mudah memahaminya. Komputer, teknologi yang dibuat oleh manusia itu sudah bisa merekam, menyimpan, dan bisa mengingatkan yang telah lalu ke yang sekarang. Itu komputer. Salah satunya komputer dengan alat namanya prosesor. Tuh. Nah, di manusia itu tidak sebanding sebenarnya dengan, kalau kita bandingkan dengan otak manusia, tidak sebanding. Karena otak manusia itu ciptaan Allah, tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan manusia. Cuman ini mah hanya untuk mempermudah pemahaman kita. Jadi sahabat-sahabat, kita ini diberikan suatu anugerah, yaitu namanya otak. Kita ini bisa mengingat. Coba kita renungkan, sahabat-sahabat. Masa kecil kita nih, setelah kita bisa diberikan kemampuan mengingat oleh Allah, kita mampu mengingat masa kecil kita sampai saat ini. Itu berlaku selama kita masih diberikan anugerah kelebihan sama Allah. Itu otak kita. Cuman sekarang dalam otak itu ada otak kanan dan otak kiri, sahabat-sahabat, kan? Pasti udah paham semua. Ini fungsinya udah jelas. Kemarin di video-video yang saya buat sudah jelas ada fungsi otak kanan dan fungsi otak kiri. Sekarang itu dalam sisi kanan, sisi kiri itu di tengah itu ada sebuah bagian yang fungsinya untuk merekam, menerima informasi dan menyimpan informasi untuk dikeluarkan bila itu dibutuhkan. Apa itu namanya? Hipokampus, sahabat-sahabat. Jadi hipokampus ini adalah suatu bagian organ otak yang bertugas dan berperan dalam penerimaan dan pengeluaran informasi. Jadi kalau ada otak kanan, otak kiri, dan ini namanya hipokampus, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita ingat-ingat masa lalu, itu terdapat di namanya hipokampus, yaitu memorinya dari sebuah otak kita. Oke, sahabat-sahabat. Jadi
hipokampus ini merupakan sebuah, kalau kita analogi, sebuah terminal, sahabat. Sebuah terminal untuk menyimpan ingatan kita, sehingga kita bisa mengingat apa yang sudah kita lewati. Nah, bagaimana ini? Apakah ini bisa kita pelajari untuk otak kita ini bisa dipelajari kita supaya ingatan kita lebih tajam, tidak hilang. Karena sahabat-sahabat, kalau kita lihat di komputer, itu namanya prosesor, sahabat-sahabat, itu kadang-kadang kena error. Kalau sudah lama tidak digunakan, itu error. Nah, sekali lagi saya bukan membandingkan prosesor dengan otak kita sebagai ciptaan Allah, maaf, ini hanya bahwa apabila otak kita tidak difungsikan dengan baik, maka kita akan not responding, akan kurang respon, begitu sahabat-sahabat, bisa kurang respon. Makanya salah satu upayanya supaya otak kita selalu sehat, ingatan kita tidak berkurang, salah satunya adalah dengan kita mengupgrade, istilahnya. Bagaimana mengupgrade-nya, sahabat-sahabat? Jadi mengupgrade-nya itu adalah dengan kita melakukan aktivitas apa? Yaitu kita bisa dengan sering-seringlah kita membaca, sering-seringlah kita menggunakannya, supaya memori kita tidak rusak, sahabat-sahabat. Memori kita, ingatannya selalu bagus, begitu sahabat-sahabat. Ini ada sebuah kutipan. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu use it or lose it. Gunakan atau kamu akan kehilangan. Wah, ini bagus juga ya. Jadi apabila kita tidak mau menggunakannya, otak kita ini digunakan, maka ingatan kita, otak kita akan rusak dan hilang. Makanya saya mengajak buat diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat semua, ayo kita sama-sama untuk mengupgrade otak kita. Selalu kita melakukan aktivitas dengan memfungsikan otak kita, sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, ini saya lanjutkan dengan, jadi itu dari pendahuluan itu dengan keterampilan mengingat. Untuk yang ini saya lanjutkan. Sekarang cara kerja memori dalam otak kita. Jadi otak kita itu pada dasarnya itu adalah salah satu fungsi yang bisa digunakan agar dalam kita aktivitas tidak ada kendala, sahabat-sahabat. Saya ingatkan lagi, sahabat-sahabat, saya mengingatkan untuk diri saya, yaitu ayo kita gunakan memori kita, otak kita dengan terus belajar berlatih, yaitu dengan cara apa? Menghafal. Jadi menghafal itu adalah salah satu
kita menggunakan fungsi otak kita. Karena apa? Kalau kita mau belajar menghafal, nanti akan meningkatkan kinerja otak kita. Jadi memori kita, ingatan kita itu akan selalu terasah, akan selalu kita tidak rusak, akan selalu stabil. Itu sahabat-sahabat. Namun ketika kita melatih atau kita melakukan latihan untuk meningkatkan memori kita, tentu akan lebih bagus kita harus memahami cara kerja memori kita, sahabat-sahabat. Bagaimana cara kerjanya dan memfungsikannya? Yaitu ini ada beberapa prinsip atau hukum yang kita harus pahami, bahwa otak kita ini bisa berfungsi dengan baik. Ini saya mengambil dari Depray 2002, bahwa ada 5 hukum dasar yang kita perlu pahami, yang gunanya untuk terus memfungsikan otak kita, memori kita. Jadi hukum dasarnya apa? Yang pertama yaitu hukum hubungan, sahabat-sahabat. Di sini hukum hubungan itu kita ini akan mudah mengingat ketika sesuatu yang kita ingat itu berhubungan dengan sesuatu yang akrab atau familiar dengan kita. Ya, jadi yang pertama hukum hubungan itu artinya begini. Coba yang kita selalu, misal kita begini, sahabat-sahabat, kita jalan mau ke jangan jauh-jauh lah, kita alat-alat yang di rumah kita, karena kita sering lalui, karena kita sering butuhkan, karena kita sering artinya kita lalui, sering kita gunakan, sering kita butuhkan, itu adalah contoh daripada hubungan atau hukum hubungan, sahabat-sahabat. Tuh, itu yang menurut saya, artinya kita ini kalau tidak sering ketemu, jelas akan lupa. Kalau kita sering ketemu, tapi kalau kita sering berhubungan, sering berkomunikasi, sering bisa terjadi apabila kita salah seorang teman, misal sahabat-sahabat, kita tadinya si familiar, dekat, tahu, kenal, tapi sudah bertahun-tahun, bisa puluhan tahun, kita dipisahkan dengan jarak dan waktu, misal. Tapi memori kita, otak kita masih menyimpan, tapi sudah lupa sama nama, itu sudah lupa. Yang bentuknya tidak fisik, yang abstrak itu sudah lupa. Itu sahabat-sahabat. Kalau nama itu biasanya agak lupa siapa ya, cuman wajahnya selalu ingat, misalkan begitu. Artinya ini bahwa kita apabila kita sering berhubungan, berkomunikasi dalam hukum hubungan ini yang mendasari untuk kita melakukan kerja dari sebuah memori, itulah. Jadi makanya kita harus mengingatkan masa-masa memori itu jangan sampai dengan cara menghafal. Kita harus menghafal, sahabat. Yang kedua, hukum gambar atau kesan.
di sini bahwa law of image, yaitu kita akan mudah untuk mengingat sesuatu bila berasosiasi dengan gambar, karena pada dasarnya manusia itu berpikir dalam bentuk gambar. Tuh, kita nyambung pada hukum yang kedua. Kalau hukum hubungan itu kita ini sering berkomunikasi, sering bersentuhan, sering artinya kita dalam lingkungan kita familiar sekali gitu. Tapi yang kedua ini hukum gambar atau kesan. Hukum gambar atau kesan. Coba renungkan sahabat-sahabat. 20-30 tahun yang lalu kita ini bisa mengingat gambar-gambarnya. Bayangannya itu gambar-gambar orang yang sudah lama sekali kita bisa ingat-ingat. Dia punya kesan sesuatu, pasti kita ingat. Tapi apabila bukan dari gambarnya, misalnya wajahnya itu akan selalu ingat, biarpun udah puluhan tahun itu ingat. Contoh, kita masih kecil masih ingat, sampai saat ini masih ingat, tidak bisa lupa. Itulah sudah menjadi dasar hukum dari memori kita. Artinya kalau kita waktu kecil ingat nggak ya, saat kita main di sana, misalnya lupa, artinya ini memori kita ada yang sudah rusak. Ini perlu di-upgrade dengan cara kita terus membaca, mengingat-ingat kembali gitu. Artinya begitu sahabat. Jadi jangan sampai ya, tapi dalam bentuk gambar. Ini hukumnya gambar. Dalam hukum gambar, dasar kita memproses, meningkatkan memori kita. Jadi kalau kita sudah lupa, misalnya kita udah apa ya dulu tuh kayak apa ya gitu ya, berarti ini ada sesuatu yang perlu kita upgrade. Kita ada yang perlu kita terus tingkatkan memori kita, ingatannya. Oke, yang ketiga, hukum kebaruan, yaitu kita akan lebih mudah mengingat hal-hal yang baru saja terjadi daripada yang telah lama terjadi dalam ingatan kita. Nah, kalau dalam kejadian-kejadian, biasanya itu dalam hukum kebaruan ini, kejadian-kejadian yang sifatnya bukan gambar itu akan cepat lupa. Lagi ngapain ya, saya lupa. Lagi begini ya. Nah, ini sering lupanya. Itu kalau kita kejadian-kejadian lampau masih kita ingat, bisa mengingatnya, artinya memori kita masih bagus. Dan tapi tetap kita harus upgrade. Dengan cara apa? Yaitu mau menghafalkan, mau membaca, biar fungsi otak-otak kita ini berfungsi lagi. Artinya begitu sahabat-sahabat. Jangan sampai, jadi kalau kita sudah lupa masa kecil kita misalnya, yang lampau-lampau, kejadian lampau kita udah lupa. Ini perlu kita upgrade dengan cara itu. Ayo kita belajar bersama dengan cara memahami pengetahuan, menggali pengetahuan, belajar bersama dengan Kampus Maya 21 gitu sahabat-sahabat. Oke, terus selanjutnya yang keempat, hukum pengulangan. Hukum pengulangan di sini yaitu semakin sering kita mengulang apa yang kita ingat atau kita alami, akan semakin terpatri dalam ingatan jangka panjang kita. Tuh sahabat-sahabat ya, jadi upayanya apalagi hukum dasar itu nggak bisa, karena ini hukum dasar, artinya yang mendasari kita dalam meningkatkan kerja memori. Jadi yang keempat, kita upayakan apabila kita masa-masa kecil kita lupa, berarti itu tandanya kita memori ini sudah ada yang rusak nih, sudah ada yang rusak. Makanya kita upayakan untuk mengingat-ingat supaya otak kita ini yang rusak-rusak ini pulih kembali gitu. Jadi artinya
gimana cara? Ya oke, kita ingat-ingat untuk otak kita berjalan, sel-sel kita berfungsi dengan baik lagi. Ya, kita caranya adalah dengan menghafal gitu, sahabat-sahabat. Hukum intensitas yang kelima. Bagaimana hukum intensitas? Yaitu semakin hebat atau menakjubkan suatu ingatan atau pengalaman, akan semakin mudah kita akan mengingatnya. So, apabila kita alur ini dilakukan terus, mengupayakan untuk mengingat-ingat, di sini nanti bahwa kita akan menghasilkan suatu ingatan yang luar biasa kalau kita sudah mau melakukan cara kerja sistem memori itu. Artinya kita dengan berlatih untuk menghafal kembali, mengingat-ingat kembali dengan cara aktivitas, salah satunya adalah kegiatan kita menggali pengetahuan. Itu akan terjadi, sel-sel kita ini akan berfungsi lagi. Masa-masa lampau yang sudah lupa-lupa itu akan kita ingat kembali. Oke, sahabat. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan itu dulu ya, sahabat-sahabat. Jadi ingat kesimpulannya bahwa otak kita adalah anugerah dari Allah. Fungsikan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita merusak otak kita sendiri dengan cara mengabaikan 5 fungsi dasar di sini, yang itu dasar hubungan, hukum gambar atau pesan, hukum kebaruan, hukum pengulangan, dan hukum intensitas. Semoga video kali ini sahabat-sahabat bisa mengambil hikmahnya supaya otak kita tidak rusak. Maka ayo kita berlatih memfungsikan terus cara kerja memori kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa saya ingatkan kembali, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Dukungan dari sahabat adalah suatu keberkahan bagi saya, dan saya bisa begini akan lebih semangat itu karena dukungan sahabat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya, yaitu tentang meningkatkan kemampuan mengingat. Ingat, tunggu video selanjutnya, yaitu tentang meningkatkan kemampuan mengingat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.